Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita Gary Julizar dan Ugi Sugiharti. tak lupa juga di sini ada Om Gunawan sebagai narasumber kita. Halo, assalamualaikum. Apa kabar sahabat JMN di rumah? Yang pasti dalam keadaan sehat walafiat ya. Semoga selalu amin rabbal alamin. Gimana nih Om, kita ngebahas apa sekarang? Ada masukan nggak? Mau bahas apa kita? Jangan dari saya semua nanti. Ya, Ustaz, gimana Bu? Mau bahas apa kita nih? berhubung kita masuk ke bulan Ramadan gitu Ya. ya. Bagaimana kalau kita membahas tentang Ramadan? Kenapa? Ramadan boleh tuh. Iya. Baik, kalau gitu hari ini kita temanya tentang bulan suci Ramadan ya. Iya. Oke, gitu mungkin dari yang ada Gary, ada pertanyaan lain mungkin sebelum. Ya. Ya udahlah. Kenapa gitu ya? Pertanyaan gini, kenapa kita di bulan Ramadan itu harus berpuasa gitu kan? Oh, jadi pertanyaannya adalah kenapa di bulan Ramadan itu puasa diwajibkan? Iya, diwajibkan. Untuk berpuasa, bukan Iya. di bulan lain gitu maksudnya? Iya, maksudnya Oke. seperti itu. Ya, oke. Baik, barangkali Sobat YMN ini pertanyaan bagus bahwa kenapa sih yang dijadikan sebagai puasa fardu itu di bulan Ramadan, bukan di bulan lain. Padahal ada 11 bulan yang lain, tetapi yang fardunya ada di bulan Ramadan. Iya sih, itu dasarnya pertanyaan dasar banget itu ya. Iya. Kenapa nggak ada yang lain Jumadil awal mungkin gitu kan? Memang selama ini kita sering mendapatkan jawaban, yaitu sudah perintah kita sebagai orang yang beriman lakukan gitu. Seperti suatu ayat yang sangat populer kan, Iya. ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu populer sekali itu ayat itu. Jadi diperintahkan atas kamu orang yang beriman untuk berpuasa gitu. Iya. Nah, intinya bahwa kalau kita konteks pembahasan kita berdasarkan matematika Al-Quran, maka kita akan lihat dari sisi matematik atau angka. Nah, sahabat JMN semuanya, bahwa banyak sekali orang yang tidak hafal nama-nama bulan atau urut-urutan bulan di dalam bulan-bulan Hijriah atau tahun Islam yang disebut ya. Jadi sebetulnya ini ironi juga ya. Ironi juga. Orang Banyak Islam yang yang tidak tahu gitu. tentang urutan dari bulan-bulan tahun Hijriah. Iya. Jadi kita akan bahas dari sisi itu, nanti mungkin akan menambah wawasan dari saudaraku semua, sahabat JMN yang ada di rumah. Jadi yang pertama adalah, mari kita coba urutkan bulan-bulan Hijriah atau bulan-bulan Islam yang ada di kalender, terutama urutannya seperti apa sih? Nah, kita tampilkan di sini bahwa kalau kita lihat dari sisi urutan bulan-bulan Hijriah, itu bulan Ramadan itu terletak pada urutan yang ke-9. Ya, ini di bulan Ramadan ini urutannya adalah urutan yang ke-9. Kenapa kemudian Allah memerintahkan kepada orang yang beriman untuk berpuasa di bulan ini? Karena perintah gitu. Ya, karena perintah selesai kan, kita harus menjalankan. Samina wa ta'na kan. Tapi kan pertanyaannya, kenapa di bulan ini? Ramadan? Nah, tadi Bu Pasti Giri, ada ya, alasannya kan, nggak Iya. mungkin hanya sekedar perintah. Iya betul sih, memang. Betul ya. Pertanyaannya itu. Seperti ini, kenapa upacara harus hari Senin gitu kan? Tidak di hari-hari lain. Enggak hari Selasa. Itu karena hari pertama. Iya. Itu jawabannya. Iya, begitu hari pertama. Nah, kita lihat dari sisi angka yang ke-9. Iya. Angka 9 adalah angka yang tertinggi di antara angka-angka yang lain. Jadi, angka 9 merupakan bulan yang kemudian kita sebut sebagai bulan Ramadan. Dan bulan Ramadan, kita semua harus menjalankan yang namanya puasa 1 bulan penuh. Nah, saya tidak akan bahas tentang yang sudah dibahas di luaran, tetapi saya akan bahas dari sisi angkanya saja dulu. Ya, bahwa angka 9
dari, kalau kita lihat di surat Al-Quran, suratnya adalah surat At-Taubah. Ya, surat ke-9. Ya, atau Ya. Taubah ke-9. Maka orang ketika masuk di bulan Ramadan, banyak sekali yang terlihat soleh. Terlihat ya. Terlihat. Dari mulai penampilannya. Ini nyindir apa gimana ini? Ini kenyataan yang Oh iya, terjadi. siap. Ini kenyataannya. Karena apa? Di bulan Ramadan, hakikatnya adalah bulan latihan. Ya. Betul ya? Ya. Bulan latihan. Kalau latihan berarti ada, ya minimalnya ada pengawasnya lah. Iya. Atau ada instruktur yang menginstruksikan tentang apa yang harus dikerjakan di dalam latihan-latihan itu. Ya. Maka ketika bulan ini masuk, pengawasnya banyak. Maka orang melakukan satu konteks yang namanya taubat. Orang sudah mulai melakukan satu introspeksi diri. Iya. Sudah melakukan satu yang kesadaran Iya. dirinya itu muncul. Iya. Iya, betul. Tidak apa-apa walaupun hanya setahun sekali misalnya, tapi paling tidak ada sisi dari sisi Iya. taubahnya. Tapi memang betul sih Om. Kadang kalau ada teman gitu, godin, "Oi, kamu nggak puasa," katanya. Godin katanya. Aduh. Nah, bahwa Iya. maksud salah satu dari Pengawas sekian itu ya? sekian banyak, karena banyak yang mengawasi kita. Iya, betul. Jadi ada pengawasnya. Maka di bulan-bulan itu konon kabarnya para setan itu dibelenggu. Ya. Dibelenggu. Tapi kenyataannya justru di bulan Ramadan itu yang paling banyak ujian, paling Digoda. banyak godaan. Ini setan yang mana yang lepas ini? Nah, kemudian kalau kita lihat angka 9 itu adalah deret hitung 1 sampai dengan 9 ini akan ketemu 45. Jadi 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 itu akan ketemu angka 45. Nah, 45 ini banyak sekali informasi atau simbol yang disampaikan oleh angka 45 ini. Angka 45 yang pertama adalah surat ke-45. Surat ke-45 adalah suratnya Al-Jatsiyah. Al-Jatsiyah. Jadi kalau lihat dari sisi surat Al-Jatsiyah, bahwa artinya ini adalah berlutut. Jadi orang yang berserah diri, berpasrah diri. Maka di bulan ini orang melakukan pertaubatan dengan cara berserah diri. Ya, inilah yang kemudian kalau kita lihat lagi bahwa ketika di bulan Ramadan itu orang banyak yang terlihat soleh. Itu ya? Iya. Berserah diri. Karena ya. orang itu sudah mulai ada satu kesadaran berserah diri lah, kira-kira begitu. Iya. Jadi ini kenapa diambilkan dari angka 9? Jadi yang kita bahas adalah dari sisi angka 9-nya. Iya. Nah, kemudian angka 45 yang kedua. Kalau kita mengukur derajat, kalau ini kan 90 derajat ya. Ini 90 derajat kan? Iya. Nah, kalau 45 berarti setengahnya. Betul nggak? Iya. Berarti setengahnya. Ini 45 derajat. 45 derajat adalah titik lontaran yang terjauh. Iya, betul. Betul ya? Yang terjauh. Bukan yang tertinggi, tapi terjauh. Maka orang berpuasa itu memiliki satu harapan bahwa setiap ibadah yang dilakukan akan mendapatkan imbalan yang berlipat jauh ke depan. Maka konsep berlutut, kalau kita lihat bentuk orang berlutut itu kan seperti apa ya, duduk di antara dua sujud gitu. Iya. Di situ penuh dengan satu kepasrahan tinggi.
Maka ketika orang melakukan satu titik kepasrahan tertinggi, dia doa-doanya selalu diijabah. Nah, di bulan Ramadan ini juga maka orang yang salah satu orang yang doanya diijabah adalah ketika orang itu berpuasa. Jadi sudah berpuasa, sudah bertaubat, sudah berserah diri, maka doanya akan lebih makbul. Nah, inilah konsep-konsep kenapa kemudian salah satunya bahwa kenapa di bulan Ramadan yang diperintahkan kita untuk berpuasa. Tentu bagi orang yang beriman, maka ya ayyuhalladzina amanu, bukan hanya orang Islam ansih, enggak gitu. Tapi sebetulnya lebih tertuju kepada orang Islam karena perintah itu ada di dalam Al-Qur'an. Dan Al-Qur'an merupakan kitab suci agama Islam. Nah, banyak yang menafsirkan bahwa ini hanya untuk orang beriman, bukan untuk orang, ya jelas ini untuk orang Islam gitu. Tapi orang Islam yang beriman. Artinya ada standarisasi dari setiap iman seseorang. Ada seorang iman yang imannya seperti budak, ada iman yang seperti pedagang, ada iman yang orang yang ikhlas. Nah, kita yang mana ini? Jadi kalau keimanan kita seperti budak itu kan semuanya karena kita takut mengerjakan sesuatu. Kalau imannya seorang pedagang, karena ada untungnya buat saya apa nih kalau saya beriman. Pahala, hitung-hitungan ya. Kalau orang yang merdeka atau orang ikhlas, saya beribadah karena Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Itu jelas sekali konteksnya bahwa mudah-mudahan kita semua termasuk di dalam kategori yang ketiga. Amin. Jadi kira-kira ini Bu, itu ya. Ini yang pertanyaan dasar tadi. Kenapa Iya, Kenapa di bulan Ramadan? Kenapa gitu di ya? bulan Ramadan? Karena bulan Ramadan itu adalah dari sisi angka merupakan angka yang tertinggi tadi. Ya. Dan angka yang tertinggi ini kalau dikorelasikan dengan surat, ini surat ke-9, suratnya At-Taubah. Orang berserah diri. Nah, jadi kenapa tidak di bulan lain? Karena di bulan lain nilainya tidak tinggi di sini. Terus pertanyaan lagi, di bulan Ramadan itu fenomena orang itu pada tadarus ya. Ya. Jadi rajin bertadarus lah, yang tidak rajin menjadi rajin. Nah, kenapa kok di bulan-bulan lain tidak semarak seperti bulan Ramadan gitu kan? Karena ini yang 45 ini kan dari kata juz. Iya. Ya, yang di episode yang lalu barangkali sahabat Yamin sebuah di review dibuka kembali tentang juz, ya, bahwa juz itu terdiri dari huruf jim, zai dan hamzah. Ini jim huruf ke-5, ini huruf ke-11, ini huruf ke-29. Ini kalau dijumlah adalah 45. Maka di dalam bulan Ramadan orang bertadarus dengan sistem juz per satu juz. Juz 1, malam 1. Karena berharap nanti di malam-malam tertentu akan mendapatkan yang namanya malam Lailatul Qadar. Nah, kapan datangnya malam Lailatul Qadar itu? Ada pendapat yang mengatakan bahwa pada setiap tanggal ganjil. Ada pendapat lain yang mengatakan dari tanggal 21 sampai 30. Ada pendapat yang lain lagi sepertiga akhir puasa. Tetapi apakah itu yakin di bulan-bulan di tanggal-tanggal itu akan datangnya? Karena kalau di dalam Al-Qur'annya dijelaskan bahwa sejak malam hingga terbit fajar. Artinya berarti mulai dari malam tanggal 1 sampai dengan terakhir puasa. Kemungkinan untuk datangnya malam Lailatul Qadar itu bisa terjadi. Jadi kalau kita bertadarus dari hari pertama sampai hari ke-30, insya Allah akan ketemu yang namanya malam Lailatul Qadar. Karena nilai 45 itu bertadarus 30
30 juz. Itu jawabannya Iya. tadi yang terakhir gitu. Iya. Jadi sahabat YMN semuanya, bahwa di dalam bulan Ramadan ini banyak sekali hikmah yang kita dapat, pelajaran yang bisa kita ambil. Kalau dari sisi medis jelas bahwa orang yang berpuasa Sehat. itu akan menjadi lebih sehat, Iya. lebih sehat. Kata medis Karena pun gitu, betul. karena yang pertama apa? Pola makannya teratur. Iya, terjaga ya. Pola makan yang teratur. Tetapi ada hal yang sampai hari ini belum ditemukan Apa? dari sisi medis ya, Iya. bahwa kenapa orang berpuasa itu ketika niat ditimbulkan, maka zat asam lambung otomatis berhenti mengeluarkan yang namanya zat asam. Jadi si lambung itu ketika seseorang berniat berpuasa esok harinya, begitu fajar, zat asam lambung berhenti mengeluarkan zat asam. Sampai nanti kemudian terbenamnya matahari dan kemasukan makanan, kemudian zat asam bekerja. Nah, Tidak mah gitu ya. iya, tidak mah. Nah, artinya apa? Artinya medis tidak tahu ini kenapa ya, persoalan niat saja kemudian bisa memerintahkan kepada tubuh untuk berhenti memproduksi zat asam lambung. Aku ada pertanyaan nih. Memang sudah ada penelitian tentang itu ketika seseorang berniat zat asam lambungnya berhenti. Sudah, Oh, ada sudah ada. penelitian itu. Tetapi tidak menemukan korelasinya. Kenapa bisa terjadi? Nah, tapi bisa kita analisis dari sisi keseharian ya. Ya. Misalnya kita niat berpuasa, kemudian karena sesuatu hal kita membatalkan puasa, Iya. iya kan? Ketika kita berpuasa tapi membatalkan puasa, itu seharian itu akan kenyang terus. Iya juga sih, betul. Iya, betul kan? Betul. Akan kenyang terus seharian, walaupun kita cuma minum Ya pernah lah. atau makan. Jadi kelihatan bandel. Waktu masih bandel, masih godin, Pak. Kenapa? Ketika kita sudah niat berpuasa, kemudian membatalkan puasa, kita selalu kenyang. Akhirnya rugi. Iya kan? Aduh, batal. nyakal kan? Iya. Menyesal kan? Padahal masih kenyang gitu. Karena apa? Karena makanan yang masuk ke dalam lambung tidak diolah, karena zat asam lambung tidak keluar. Karena sudah ada niat berpuasa. Tetapi sebaliknya, ketika seseorang tidak niat berpuasa, tapi kemudian pada pagi harinya berpuasa, itu terasa laparnya luar biasa. Karena zat asam lambungnya terus bekerja. Laparnya akan Selain terjadi. bulan Ramadan, niatnya misalnya puasa sunat itu seperti Senin Kamis juga sama seperti itu. Sama seperti itu. Terus puasa Daud juga. Sama. Pokoknya yang berpuasa dengan niat yang berpuasa akan seperti itu. Iya, karena sebetulnya bukan persoalan niat berpuasa. Semua ibadah Iya. di dalam Islam selalu diawali dengan Niat, iya. Nah, unsur niat ini yang kemudian medis ini belum bisa menjawab tentang kenapa hanya dengan niat saja kemudian zat asam lambung ini berhenti. Iya. Di mana korelasinya? Kapan diperintahkannya? Gitu. Itu kira-kira begitu jawabannya. Jadi kalau sudah niat berpuasa, lakukanlah Iya. terus puasa. Karena ketika makan sekali saja atau membatalkan puasa, Tidak Anda diolah. akan kenyang sampai maghrib. Iya, betul. Betul. Tidak diolah. Mungkin itu untuk Episode, kajian ya. episode kali ini. Jadi bagi yang kurang jelas silahkan nanti bisa bertanya di kolom komentar, tanyain di situ, nanti insya Allah akan kami jawab. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gitu Bu. Iya. Itu tadi pertanyaan yang ditanyain. Tentang ini ya bulan Ramadan ya. Dasar kenapa harus diperintahkannya bulan Ramadan. Iya, karena berkaitan dengan angka 9 menurut matematika Al-Qur'an. Iya, orang yang berserah diri, ya maksudnya Iya. berserah diri. Jadi jangkauannya pun dia terjauh 45 derajat. derajat ya. Oke, sahabat Jemen di rumah, Ibu ada lagi nggak?
Sudah cukup. Oh, sudah cukup. Oke, sahabat Jamin di rumah, sudah cukup untuk kajian episode kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe. Bila ada pertanyaan, komen aja langsung. Nanti insya Allah dijawab ya maksudnya ya. Sip. Kalau begitu kita tutup aja. Ya, tutup saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.